Ya, sekarang pemirsa mari kita simak pidato dari Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dalam acara perayaan Natal Nasional Partai Golkar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom. Salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Bapak Akbar Tanjung beserta Ibu. Yang kami hormati Dewan Pembina yang diwakili Pak Theo Sambuaga. Dewan Pakar, Bapak Agung Laksono, beserta yang kami hormati Pak Rektor Universitas Kristen Satya Wacana, Bapak Neil Samuel Rupidana, terima kasih Balairung dipakai perayaan Natal Partai Golkar, dan kampus ini adalah kampus miniatur Indonesia. Yang kami hormati Pak Menteri Perindustrian, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Pak Agus Gumiwang Kartasasmita, yang mewakili juga Dewan Pembina, Bapak Zainuddin Amali, Menpora, Wamen Perdagangan, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Pak Ludwig, Wakil Ketua DPR, Bendahara Umum, Pak Dito, para Wakil Ketua Umum hadir di sini, Ibu Hetifah, Pak Erwin Aksa, Pak Adis Kadir beserta yang hadir melalui Zoom, mewakili fraksi Partai Golkar, Pak Adis Kadir, panitia penyelenggara Bapak Lamhot Sinaga, spesialis Natal, DPR pun ketua panitianya Pak Lamhot, para ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah Pak Panggah Susanto, tuan rumah, serta seluruh DPD tingkat 1 dari Sabang hadir, Pak Nurlif mewakili Aceh, kemudian sampai dengan Papua Barat Pak Lambert Jitmau, dari Pulau Rote Pak Melki Lakalena, dan juga dari Miangas Ibu Teti Paruntu, beserta seluruh Ketua DPD yang tidak dapat saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, Ketua DPD tingkat 2 se-Jawa Tengah, serta yang hadir melalui virtual. Hadirin yang berbahagia, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa atas kehendaknya menghadiri perayaan Natal Nasional Partai Golkar di tahun 2021 dan tahun baru 2022 yang diselenggarakan di kampus Universitas Kristen Satya Wacana. Pada kesempatan ini saya atas nama pribadi maupun selaku Ketua Umum Partai Golkar mengucapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan kader-kader Partai Golkar seluruh Indonesia yang beragama Kristiani atau umat Kristiani, selamat Hari Natal tahun 2021, dan dengan perayaan ini kami berharap kita selalu damai di bumi Indonesia. Semoga dengan perayaan ini membawa semangat, energi baru bagi kader-kader Partai Golkar untuk menciptakan kedamaian, persatuan, soliditas dalam rangka mensukseskan pembangunan dan agenda-agenda politik ke depan. Partai Golkar memilih Kota Salatiga sebagai tempat penyelenggara Natal bukan tanpa alasan. Pertama dan terutama, Kota Salatiga ini level 1
di dalam PPKM. Terima kasih kepada Pak Wali Kota dan Forkominda dan seluruh jajarannya. Yang kedua, Salatiga adalah kota toleransi nomor 1 di Indonesia. Salatiga dikenal sebagai miniatur Indonesia yang majemuk, di mana semua suku, agama, ras, dan budaya ada di sini. Mereka hidup berdampingan rukun, aman, dan damai. Dan intinya atau core-nya terlihat di Universitas Satya Wacana. Terima kasih Pak Rektor. Partai Golkar juga ingin menyampaikan pesan kasih dan damai Natal dari kota toleransi ke seluruh pelosok Indonesia. Semangat toleransi telah dirajut bersama kota ini, harus menjadi inspirasi bagi Indonesia, bahkan bagi dunia. Pengalaman bertoleransi, hidup berdampingan secara rukun dan damai adalah bentuk nyata penghayatan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Itulah kekuatan kita untuk menjadi bangsa yang kokoh, bangsa yang tangguh, sekalipun menghadap ujian dan tantangan. Kebinekaan adalah tantangan universal. Kebinekaan adalah keniscayaan universal yang diyakini oleh semua agama. Kebinekaan merupakan esensi kearifan universal yang bisa ditemukan dimanapun, termasuk di Amerika Serikat mereka menggunakan e pluribus unum atau bahasa Indonesianya Bhinneka Tunggal Ika. Kemajemukan adalah hasanah kekayaan bangsa Indonesia yang apabila kita saling mendukung, saling melengkapi, saling mengisi, justru akan menjadi kekuatan yang luar biasa bagi kemajuan negara Indonesia. Kita harus rawat kebinekaan dengan saling menghormati, menghargai. Tidak boleh ada pihak yang merasa tersinggung dan terusik hanya karena merasa dirinya lebih hebat dari yang lain. Kita harus jaga toleransi, saling menghargai dengan bertutur kata yang santun, tanpa mengusik, sekali lagi, tanpa mengusik kemarahan sesama anak bangsa. Karena itu saya ingin menegaskan bahwa sejak awal berdirinya Partai Golkar dan sampai kapanpun, sekali lagi saya tegaskan, sampai kapanpun Partai Golkar selalu berdiri teguh mengemban amanah sebagai partai yang berkomitmen untuk memelihara kemajemukan bangsa. Menghormati perbedaan dan menjadi rumah bersama, sekali lagi rumah bersama bagi semua elemen bangsa, baik suku, bahasa, budaya, serta agama. Inilah sebabnya perayaan Natal diselenggarakan di Universitas Kristen Satya Wacana. Partai Golkar akan terus menjadi benteng yang kokoh untuk mempertahankan keutuhan NKRI, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Apakah saudara-saudara siap bersatu menjaga persatuan bangsa? Apakah saudara siap menjaga kerukunan beragama? Apakah saudara siap memelihara kebinekaan? Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tema perayaan Natal Nasional yang diselenggarakan Partai Golkar ini mengangkat semangat persatuan menuju kemenangan. Tema ini sangat relevan untuk terus kita gaungkan menghadapi tantangan yang kita hadapi pada saat ini. Persatuan dalam persaudaraan, solidaritas dan soliditas adalah modal yang harus kita pupuk, kita kembangkan di saat kita berada dalam situasi
pandemi COVID-19. Membangun nilai-nilai tersebut mempercepat upaya kita penanganan COVID dan pemulihan ekonomi. Tahun 2021 telah kita lalui bersama, dan Indonesia menjadi negara, salah satu dari 3 negara yang penanganan COVID-nya dinilai di level 1 bersama dengan India dan Jepang. Terima kasih kepada TNI Polri, terima kasih kepada seluruh dinas kesehatan, terima kasih kepada masyarakat Indonesia. Kita tetap harus waspada, Omikron memasuki level selanjutnya. Oleh karena itu, kita harus terus bekerja keras menjaga protokol kesehatan agar kita dapat menekan kasus dan mengisolasi penularan dari Omikron. Kebijakan rem and gas dan gas akan terus dilanjutkan. Dan ini adalah arahan Bapak Presiden Jokowi. Kita harus selalu memonitor perkembangan secara dinamis. Di dalam pemulihan ekonomi terlihat di tahun 2021 hampir seluruh target pemerintah dapat dicapai. Apakah itu penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, penerimaan cukai, ekspor kita yang positif, pertumbuhan di sektor industri, sehingga kita positif bahwa di tahun 2021 pertumbuhan 3,7 sampai 4% dapat dicapai. Ini adalah indikator-indikator negara kita. Kita juga harus optimis bahwa di tahun 2022 kita akan mampu tumbuh di angka 4,7 sampai dengan 5,2. Artinya kita akan tumbuh secara lebih baik. Apalagi di tahun 2022 Indonesia diberikan mandat dalam keketuaan ataupun presidensi G20. Indonesia adalah negara berkembang pertama yang memimpin G20, sehingga pembangunan yang bersifat inklusif ini akan menjadi tema kita yang akan kita bawa di masyarakat global. Selanjutnya, kita telah memasuki tahun 2022, pemerintah dan DPR telah menetapkan jadwal-jadwal politik, baik pemilu legislatif, pemilu presiden, maupun pemilu kepala daerah. Acara tadi dimulai dengan lagu yang bernama Samendoyen. Tadi saya tanya kepada pembina band, Saudara Melki Lakalena, artinya apa? Artinya kita siap berperang. Apakah Partai Golkar siap berperang? Saya mengingatkan kepada saudara-saudara kader Partai Golkar, kita jaga soliditas, kekompakan. Hanya dengan bersatu kita menang. Apakah saudara-saudara siap bersatu? Apakah saudara-saudara siap kompak? Apakah saudara-saudara siap menang? Terima kasih. Bagi Partai Golkar, kemenangan itu kita akan persembahkan untuk kesejahteraan rakyat. Inilah saat bagi kita untuk meningkatkan kerja keras menuju kemenangan rakyat. Inilah waktu bagi kader-kader Partai Golkar untuk hadir di tengah masyarakat, membantu masyarakat dalam penanganan COVID sekaligus membawa kesejahteraan. Bapak Ibu yang kami hormati, saya ingin mengapresiasi Bapak Lamhot, Bapak Sebastian Salang dan seluruh tim termasuk Pak Melki yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah mempersiapkan acara peringatan Natal Nasional di Salatiga ini. Dan secara khusus saya ingin berterima kasih atas nama keluarga besar Partai Golkar kepada Bapak Rektor Universitas Kristen Satya Wacana, Bapak Neil Samuel Rupidara PhD, dan seluruh sivitas akademika UKSW yang telah
memfasilitasi Partai Golkar menyelenggarakan peringatan Natal Nasional tahun 2021 dan Tahun Baru 2022. Memang ada kesamaan antara Partai Golkar dan Universitas Kristen Satya Wacana. Minimal warna benderanya sama-sama kuning. Izinkan saya membawa 2 bait pantun, bunga Kamboja, bunga sepatu. Buah jambu si buah pinang. Kalau kita semua solid bersatu, Golkar kuat, maju dan menang. Pergi ke hulu, naik rakit. Pergi ke kota, naik kereta rakyat. Sehat ekonomi, bangkit Indonesia maju, rakyat sejahtera. Terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kesehatan kepada kita, kemampuan untuk berjuang memenangkan Partai Golkar, serta berbakti dan mengabdi kepada bangsa, negara, dan rakyat Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Rahayu, salam kebajikan. Ya pemirsa, itulah dia tadi pidato dari Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dalam perayaan Natal Nasional Partai Golkar. Dan informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia Malam. Untuk hari ini saya Cica Anissa, terima kasih, sampai jumpa.